sumber kehidupan kami Tuhan, pengharapan kami, kekuatan kami. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, dalam nama Yesus. Oh Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau yang sembuhkan setiap sakit kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih tinggi, lebih sungguh katakan, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami mau balas? Dengan apa ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku.
bagimu Yesus. Kemuliaan bagi Engkau, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima segala pujian dan hormat kami. Rabayasya kata kalarana, kita kalarana mayasya. Hati kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami sepanjang tahun ini. Dan kami mau bersyukur kalau kami boleh ada saat ini, semua karena Engkau, semua karena Engkau. Hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau pusat hidup kami. Yesus, segala pujian hanya bagimu. Yes Lord. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya untuk-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan
Kita semua tahu bahwa tahun ini kita belajar untuk follow Christ, ikut Kristus, and pick up our cross, memikul salib kita sendiri. Dan salah satu value yang sangat harus kita pelajari tahun ini adalah mengenai penyangkalan diri. Saudara mungkin belum pernah mendengar istilah ini, tapi ada sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan betapa manusia itu tidak suka kalah, tidak mau kalah, tidak mau direndahkan, dan lebih baik dia terlihat tinggi, terlihat tidak rendah, daripada mengakui, menyadari, menyesal, atau menyangkal dirinya. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan renungkan sejenak, dan saya beri judul The Blaming Game atau The Blame Game, ya. Dan ternyata ini sesuatu hal yang tercatat di Alkitab bahkan sejak Kejadian. Dan biar Roh Kudus menuntun kita pagi hari ini supaya kalau memang itu celah kelemahan kita, kita belajar untuk menyangkal diri kita. Kalau mungkin itu bukan kelemahan atau celah saudara, puji Tuhan. Tapi mari terima ini, firman Tuhan ini bukan jadi sebuah informasi, melainkan jadi sebuah poin yang kita highlight, kita garis bawah supaya kita tidak perlu melakukan ini. Saudara, ternyata yang namanya blaming game atau blame game. Ya, kalau kita berbicara mengenai blame, menyalahkan itu artinya melepaskan tanggung jawab. Itu adalah lawan kata dari responsibility, tanggung jawab. Ya, ternyata tidak mau bertanggung jawab itu adalah salah satu core nature atau sifat inti dasar manusia setelah jatuh dan keluar dari Taman Eden. Dan Alkitab secara umum, secara general menceritakan, menggambarkan mengenai blaming game ini sebagai cara untuk manusia berusaha menghindari dosa, cara manusia untuk menghindari pertobatan, di mana sebetulnya pertobatan itu akan menghasilkan growth atau pertumbuhan yang baik. Ya, coba kita lihat where it all started, saudara. Di mana itu dimulai? Kalau saudara buka dalam Kejadian pasal 3 ayat 12, saya tidak akan bacakan semua, ya sebab terlalu banyak nanti. Kita lihat bahwa di situ Adam berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan, wanita yang kau berikan, kau ciptakan untukku, itu yang memberikan buahnya padaku, kata Adam. Dan kemudian setelah itu Tuhan berbicara kepada Hawa. Dan di ayat 13 Hawa berkata, bukan, itu ular kok yang memberikan buah itu kepada saya. Ya saya makan. Saudara, lihat betapa di ayat 12 dan 13 ini ada highlight, ada garis bawah. Bahwa blaming others, menyalahkan, mempersalahkan orang lain, itu seringkali digunakan untuk menutupi pilihan pribadi manusia dan menangkis ya konsekuensi dari hasil tindakan kita. Ya. Ternyata di Alkitab dicatat. Dan kita akan belajar bahwa blaming itu ternyata sebuah kemunafikan, hipokrisi, ya. Yesus di Matius pasal 7, nanti kita akan bahas sedikit, tapi saya terangkan dulu. Yesus di Perjanjian Baru, ya, menantang blame game ini, menantang
tindakan menyalah-nyalahkan orang lain atau melemparkan tanggung jawab supaya orang terlihat baik ini menantang. Melalui apa? Khotbah di atas bukitnya. Ya. Ya kalau saya boleh sampaikan secara sederhana, ya. Yesus ini menyampaikannya dengan cara yang bisa diterima kepada jemaat, kepada orang-orang yang hadir di sana. Yesus memberi warning, mengingatkan bahwa kadang-kadang kita itu terlalu fokus kepada kesalahan yang kecil dari orang lain, tapi kita luput untuk menilik kesalahan besar, kegagalan kita. Tapi lebih gampang bagi kita untuk blame others daripada kita introspeksi dan memperbaiki diri kita. Yesus meng-highlight itu di Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Ya. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Nah, kita boleh baca sebentar lah ayat ini supaya saudara paham apa yang dimaksudkan. Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5, Yesus berkata, ya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pakai cara yang sangat menggelitik, sederhana tapi menggelitik. Yesus memberikan sebuah nasihat, ya. Yesus mengingatkan bahwa kalau kamu mau melihat kesalahan orang lain, lihat dulu, ya, bahwa kamu sendiri juga bukan orang yang sempurna. Bahkan mungkin kamu, ini bukan kata Yesus, tapi ini cara kita mencerna ayat ini. Bahkan mungkin kamu gak sadar bahwa kesalahanmu jauh lebih besar. But no people blame you. But why you blame others? Kira-kira seperti itu. Gak ada yang menyalahkan kamu. Tapi mengapa kamu menyalahkan orang lain? Mempersalahkan orang lain? Nah saudara, mari kita saat ini belajar. Ya, berhati-hati tentang yang namanya the blame game. Permainan yang namanya saling menyalahkan orang lain. Kita mesti berhati-hati. Bahkan kadang-kadang, ya kita namanya manusia. Kita gak sadar atau mungkin secara sadar. Mungkin dengan berkomitmen. Ya, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video kejadian nyata di Amerika Serikat. Ada seorang yang baru percaya pada Tuhan Yesus dan baru berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dia melakukan sebuah komitmen pribadi dengan sebuah institusi atau gereja, bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Namun setelah dia berkomitmen, justru hidupnya menurut dia. Hidupnya itu mengalami kemerosotan yang tajam. Kekasihnya meninggalkan dia, ya, kesehatannya menurun dan seterusnya. Lalu dia dengan penuh kemarahan dia bakar Alkitabnya. Dan dia mulai menulis di sosial media kemarahan-kemarahannya. Dan dia melakukan itu sebagai bentuk protes atau menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya dia karena membawa pistol ke dalam gedung gereja. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan dan ditahan. Dimasukkan di dalam penjara di Amerika, ditahan selama 25 tahun. Saudara, kadang-kadang kita ini, kalau saya bilang kita berarti saya dan saudara. Ya, saudara tidak perlu takut ditunjuk sebab 3 jari juga menunjuk diri saya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita mempersalahkan keadaan atau tantangan kehidupan kita. Bahkan kita menyalahkan Tuhan.
Kenapa kok saya harus menghadapi godaan ini? Mengapa saya harus menghadapi situasi yang seperti ini? Dalam kitab Yakobus secara eksplisit kita diajari bagaimana mindset yang betul. Menyatakan bahwa oleh karena desire kita sendiri, ya, keinginan kedagingan kita sendiri, itu seringkali, usually, itu adalah akar dari setiap kesalahan kita. Yakobus 1 ayat 13 berkata, kalau kamu dicobai, jangan kamu bilang, tidak boleh ada seorang pun yang bilang, bahkan dengan tegas. No one should say, God is tempting me. Tuhan mencobai aku. Tidak. Tetapi setiap orang dicobai karena keinginannya sendiri. Dan akhirnya ditarik orang ini oleh karena keinginan jahatnya. Hawa nafsu jahatnya sendiri. Tadi pertama kita belajar. Jangan kita blame others. Karena kadang-kadang kita nggak sadar banyak kesalahan kita. Berikutnya, kelemahan kesalahan yang sering kita buat. We blame God for our decisions. Loh, itu keputusan kita. Kita diberi kebebasan untuk berkeputusan, tapi kita malah menyalahkan Tuhan. Lalu, solusinya bagaimana ini? Bagaimana supaya saya tidak jatuh dalam the blame game, permainan yang melempar tanggung jawab, menyalahkan kepada Tuhan, kepada orang lain, kepada keadaan, kepada segala sesuatunya. Sebuah waktu yang tepat untuk tahun ini kita belajar memikul salib kita dan menyangkal diri kita dan mengikut Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan, what is the path forward? Apa langkah ke depan yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya kutip dari Galatia 6 ayat 5. Setiap orang akan menanggung bebannya sendiri. Artinya, kondak saudara, tingkah laku saudara, saudara harus bertanggung jawab atasnya. Artinya, meskipun mungkin ketika orang lain bisa mempengaruhi keputusan, pemikiran kita, tapi tetap respon kita adalah bagaimana kita ketika melakukan sesuatu itu adalah tanggung jawab kita. Own it dalam bahasa Inggrisnya. Tanggung jawablah. Bertanggung jawablah. Yang kedua, daripada melemparkan pada orang lain, lebih baik setelah saudara own it, mengakuinya, confess. Mengakui. Karena apa? Pengakuan itu menuntun kita pada pengampunan. Saya ulangi, pengakuan itu menuntun kita kepada pengampunan. Kalau kita berusaha terus menghindar, bersembunyi, atau melempar tanggung jawab, atau kita bermain the blame game, kita menyalahkan orang lain, enggak itu salahnya dia, bukan salahku, enggak boleh begini dan seterusnya. Itu menahan yang namanya pemulihan, menghalangi yang namanya healing atau kesembuhan jiwa kita, perasaan kita dan seterusnya. Amsal 28 ayat 13. Barang siapa menutupi dosanya tidak akan prosper. Prosper artinya makmur, sehat, pulih. Tapi barang siapa mengaku dosanya dan renounce, melepaskan, tidak melakukannya lagi, ya, akan menemukan mercy, pengampunan. Dan yang terakhir, ini yang sangat penting sekali. Yang lain tidak kalah penting, tapi ini jangan sampai lupa. Paulus memberikan warning kepada kita dalam Roma pasal 2 ayat yang pertama. Supaya kita ini stop judging. Berhenti berusaha menghakimi segala sesuatu, menghakimi setiap orang. Stop
judging. Berhenti menghakimi, termasuk menghakimi diri sendiri. Ketahuilah bahwa kita tidak berhak menghakimi diri sendiri karena kita adalah milik Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus ada di dalamku. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Di Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang bermain blame game. Kalau saudara pernah membaca tentang Raja Saul, Harun, kakak Musa, ada. Ini bukan sesuatu yang modern ini saja terjadi. Tetapi istilahnya ya baru masa saat ini baru ditemukan, diberi nama the blame game. Tapi intinya adalah tidak mau menyangkal diri. Oleh karena itu mari kita belajar untuk menyangkal diri. Dan saudara tidak perlu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi pada diri saudara. Harus sempurna. Step by step kita belajar. Karena Tuhan menyukai progres. Tuhan tidak suka yang instan. Karena di dalam progres ada proses. Dan di dalam proses pasti ada progres. Ketika kita berjalan perlahan-lahan, kita semakin terbuka, kita semakin sadar, kita diperkaya dengan segala pengetahuan what to do and what not to do. Kita bukan cuma akan diperkaya dengan what, tapi kita akan diperkaya dengan jawaban dari why, how, when, where, how, dan seterusnya. Kita akan melihat, oh ternyata alasannya ini begini, kenapa harus menyangkal diri. Mari, sepanjang tahun ini kita sama-sama berjalan, belajar untuk tidak memainkan the blame game ini. Belajar untuk tidak menghakimi, kita belajar untuk tidak menyalahkan, melempar tanggung jawab. Kita belajar untuk own it up. Ya sudah, saya yang salah. Saya minta ampun Tuhan. Memang saya yang salah. Lalu kita confess. Karena pengakuan menuntun kepada pengampunan. Dan Tuhan selalu mengampuni kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Saya berdoa, kita dapat sesuatu pagi hari ini. Dan ini dapat memperkaya kita dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kau sudah berbicara kepada kami. Kami berdoa dan kami sudah mengucapkan syukur biar sepanjang hari ini kami semua sehat dan diberkati dan mempermuliakan Tuhan. Dan mari semua yang percaya dan bersyukur sama-sama kita akan berkata, Amin. selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.